dosakah saya dengan apa yang saya lakukan? Nah, karena pertanyaannya demikian, maka saya jawab jelas dosa. Ya. Nah, sementara di sisi Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin menjawab beberapa pertanyaan ya dari sahabat kita semua, yang tentunya memang pertanyaan ini harus saya jawab dengan menggunakan video. Ya, di sini barangkali memang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya memang perlu juga diketahui oleh sahabat kita. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Oke, pertanyaan pertama dari seorang ibu yang memang dia memang secara diam-diam menjalin hubungan dengan pria di luar sana, ya, duda anak satu, mohon maaf, dan di sini memang sudah cukup berjalan cukup lama, yaitu kurang lebih katanya 4 tahun. Nah, ini pertanyaan ibu itu sebetulnya ya sah-sah saja. Beliau bertanya, dosakah saya dengan apa yang saya lakukan? Nah, karena pertanyaannya demikian, maka saya jawab jelas dosa. Ya. Nah, sementara di sisi lain, ia memang belum mampu berpisah ya dengan katakanlah selingkuhannya. Ini karena melihat dia merasakan kebaikan dia, kasih sayang dia yang dia rasakan. Nah ini. Nah, namun di sisi lain ia pun takut lepas dari suaminya karena merasa suaminya juga sayang. Nah sekarang gini, ketika sudah sama-sama sayang, ibu tinggal pilih. Yang jelas yang sudah teruji adalah sayangnya suami ibu. Ya, jadi kalau ibu sayang dengan suami ibu, maka berhentilah, karena apa yang ibu perbuat ini adalah suami ikut nanggung dosanya. Nah inilah beratnya seorang suami ketika istri melakukan sebuah kesalahan, maka suami ikut menanggung dosanya selama itu masih terikat dengan tali pernikahan. Nah permasalahannya itu. Jadi sekali lagi ibu harus tegas dan menentukan sebuah pilihan yang tidak merugikan ibu. Intinya ketika ibu masih sayang, maka sayangilah suami ibu dengan berhentilah, katakanlah hentikanlah apa yang selama ini sudah ibu jalani. Ya, itu namanya bukti betul-betul bahwa ibu menyayangi suami ibu tulus ya. Dan ingat, ketika memang ibu takut untuk meminta maaf kepada suami ibu karena takut terjadi yang enggak, ibu cukup bertobat ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, dan jangan sekali-kali mengulangi lagi perbuatan yang sudah ibu lakukan ya. Yakinlah bahwa Tuhan Maha mengetahui itu semua ya. Jadi intinya jawabannya adalah apakah yang saya lakukan itu dosa? Saya jawab dosa ya, ibu, jelas. Kemudian yang kedua adalah buat sahabat kita juga ya, pertanyaan seperti ini ya, semuanya nanti akan tampil di layar, yaitu mengenai ciri istri menolak hubungan secara halus. Nah ternyata apa yang saya sampaikan dalam video itu dia juga mengalami persis, bahkan lebih parah. Nah intinya di sini beliau meminta solusi bagaimana caranya agar hal-hal yang selama ini diputuskan secara halus, nah, ini mungkin bisa kembali normal, kurang lebih harapannya begitu ya. Jadi simpel saja, ketika memang Anda masih betul-betul mencintai istri Anda, walaupun kalau bicara jodoh kita nggak tahu ya, namun kita ikhtiar dulu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kamu sampaikan ini bisa menjadikan suatu solusi. Sebetulnya jangan sekali-kali seseorang ini meremehkan doa, apalagi
ketika hati seseorang ini merasa teraniaya, sebetulnya akan cepat sekali terkabul. Maka jangan melihat bacaannya, ya ini bacaan harian. Jangan menganggap bahwa apa yang kita baca sehari-hari ini tidak ada manfaatnya doanya ya. Justru yang sering kita ucapkan itulah yang menjadi doa manjur biasanya ya. Walaupun saya percaya juga semua doa pasti terkabul ya. Masalahnya di sini adalah waktu, yaitu coba Anda lakukan. Ini sebetulnya sering saya bahas pada video sebelum-sebelumnya ya, dengan kasus yang sama. Anda bisa membaca surat Al-Fatihah 41 kali di atas bantal ya. Lalu setelah itu balik bantalnya, lakukan itu. Dan jangan lupa panggil nama pasangan Anda setelah itu. Jika ia masih jauh, dekatkan, suruh kembali, dan setelah kembali moga-moga itu terkunci ya, tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Namun intinya walaupun toh itu sudah kembali, maka Anda bisa tetap melakukan hal tersebut. Nah, dengan alasan takut ketahuan misalnya, bacaan tersebut Anda pindahkan ke air, lalu airnya ya, jadi bukan di atas bantal lagi tapi di atas air, lalu Anda pindahkan ke tempat air minum misalnya, tempat air mandi misalnya, tidak apa-apa ya, untuk memperkuat ya. Walaupun sebetulnya air itu tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanyalah syariat ya. Ini jawabannya jelas, lakukan satu hal itu secara terus menerus ya, secara kontinu, rutin, yakin ya. Sugesti Anda ya, sugesti saya ke Anda juga memiliki kekuatan jika Anda percaya. Karena ketika kepercayaan itu dikesampingkan, sesungguhnya tidak akan ada ilmu apapun bagi yang tidak mempercayainya. Paham ya? Lalu kemudian yang ketiga juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita juga ya. Ketika saya jauh, data sering dimatikan. Ketika disuruh video call dia marah-marah ya. Lalu bicaranya selalu tinggi nadanya. Intinya seperti ini. Apakah itu merupakan sebagai bukti bahwa itu adalah orang atau itu adalah seseorang yang sedang memiliki selingkuhan? Saya tidak mengatakan bahwa pasangan Anda sedang memiliki selingkuhan, tapi itu adalah bagian dari tanda ya. Yang terjadi itu bagian dari tanda jika seseorang sedang berselingkuh. Nah, ini pun baru dugaan. Nah, untuk lebih jelasnya ya amati sendiri ya, karena kesulitan kita di sini adalah ketika seseorang selingkuh, ketika ditanya selingkuh apa tidak, itu pasti marah. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mendapatkan informasi tanpa yang dimintai informasi itu marah ya. Misalnya bisa lewat orang lain, bisa jadi ya. Tapi yang jelas ketika memang ditelepon nggak dibalas, ditelepon nggak dijawab, padahal online ya, data online itu memang ya perlu sebelum Anda melakukan banyak hal, maka komunikasikan lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi. Karena bisa jadi itu adalah sekedar hanya salah paham, tapi bisa jadi memang ada tujuan-tujuan lain yang lebih dari sekedar salah paham ya. Memang ada niatan barangkali punya selingkuhan, intinya seperti itu. Jadi solusinya di sini adalah bicarakan lebih dulu baik-baik ya. Namun ketika dibicarakan secara baik-baik tidak bisa, diamkan, tapi Anda terus berusaha mencari bukti, karena hanya dengan buktilah semua itu bisa teratasi ya. Namun apapun itu jangan pernah menggunakan kekerasan ya di tengah kehidupan rumah tangga, karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.